Menjadi agen perubahan dalam menginternalisasi perilaku nilai berakhlak menjadi tantangan tersendiri bagi kelima dosen dengan background yang berbeda ini. 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu rencana perancangan yang dipikirkan bersama, metode promosi, dan penyampaian yang efektif, serta rencana membudayakan perilaku nilai berakhlak disusun sedemikian rupa untuk memberikan output perubahan yang signifikan bagi kebaikan tata kelola bangsa. Baik, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi nih koordinasi. Untuk kali ini kita perlu bikin perancangan dari sosialisasi kita. Ya sudah, nanti kita akan lanjutkan di grup, tapi beberapa storyboard yang sudah saya draftkan itu nanti diolah bersama Mas Hairi. Kemudian nanti Mas Hairi akan editing bersama. Di tahap perancangan, storyboard dibuat untuk membantu kita dalam mengambil atau take video di masing-masing unit kerja dalam proses kita melakukan promosi. Selanjutnya, dilakukan editing untuk memastikan alur cerita tetap terjaga sehingga audiens bisa melihat pesan yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan utama dari sosialisasi nilai-nilai berakhlak yaitu untuk dapat memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara dapat memahami, kemudian menginternalisasi dan juga mengimplementasikan nilai-nilai dari inti berakhlak dalam berbagai aspek pekerjaan. Ya, ini harusnya memang diterapkan di setiap kantor ya, untuk bisa berakhlak dari lembaga, institusi itu maju, individunya maju, kemudian lembaga juga maju. Sosialisasi dan budaya berakhlak harus ditumbuhkan pada kesadaran pribadi, tetapi tentu perlu disupport dari semua sistem dalam lingkungan pekerjaan. Pengembangan sosialisasi dapat dilembagakan di level institusi untuk internalisasi dan juga budaya institusi. Selamat pagi, rekan-rekan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai core value ASN, yaitu berakhlak yang kedua. Sosialisasi nilai-nilai berakhlak tidak hanya terbatas pada aparatur sipil negara atau ASN, namun perlu diperluas kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk rekan sejawat non-ASN. Penyampaian materi yang disertai contoh nyata penerapan nilai-nilai berakhlak oleh role model diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan mendorong implementasi nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi dapat dilakukan melalui mekanisme pengumpulan umpan balik dari peserta. Semuanya tuh lengkap gitu, jadi nggak yang terpisah-pisah tapi terkolaborasi jadi Mencakup satu ya, yang mencakup mencakup semuanya. Jadi ya ditambah tadi ada contohnya, jadi tergambar lah bagaimana cara berperilaku di kehidupan sehari-hari gitu. Ya, selamat pagi Mbak, Mas semua. Terima kasih waktunya. Jadi saya ingin minta waktunya sebentar untuk sedikit mensosialisasikan suatu nilai-nilai yang memang kita harus pelajari sebagai kolega ya, termasuk sebetulnya apapun yang kita lakukan dalam bernegara. Bagi saya, nilai berakhlak tidak hanya penting untuk diketahui dan dipraktekkan oleh aparatur sipil negara atau dosen. Sebagai pendukung program pendidikan di departemen, tenaga kependidikan juga harus mengetahui dan menginternalisasi nilai-nilai ini. Dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan semangat melayani, kita menciptakan lingkungan yang positif dalam membentuk karakter mahasiswa. Nilai-nilai berakhlak di lingkungan instansi kinerja ASN merupakan langkah penting untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
adalah contoh sosialisasi yang dilakukan oleh peserta Latsar dengan melalui forum diskusi pelatihan pembelajaran di sekolah. Sangat bagus menurut saya. Kami guru sangat terbantu dalam mengembangkan diri, dalam sesuai dengan yang diarahkan Pak Ali tadi tentang refleksi diri. Metode promosi perlu memperhatikan teknik komunikasi yang tepat. Tidak selalu harus dilakukan secara resmi, namun juga bisa dikomunikasikan secara lebih kasual. Dengan memanfaatkan waktu istirahat siang, promosi dan membudayakan perilaku nilai berakhlak secara personal kepada rekan sejawat non-PNS dan rekan senior PNS dapat dilakukan lebih efektif dan impactful. Kebetulan saya PNS sejak tahun 2002, berarti sudah 22 tahun, dan saya merasa untuk tetap menjaga komitmen itu untuk loyal mengembangkan prodi, departemen, dan universitas.